Jadi memang misi kita ingin meningkatkan kontribusi seperti itu yang layak dan merata, karena di Jawa Barat itu masih tidak merata rumah sakit. Sangat luar biasa. Saya mengapresiasi rencana pendirian rumah sakit Edelweiss Cianjur yang diinisiasi oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur, Pondok Pesantren Al-Ittihad Cianjur, Rumah Zakat, serta Edelweiss Healthcare Group. Saya berharap rumah sakit Edelweiss kelak akan menjadi contoh bagi rumah sakit lain, sebagai rumah sakit yang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan dan kemajuan teknologi dalam rangka terus meningkatkan mutu pelayanan pada seluruh masyarakat, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan sekaligus presentasi dari CEO Edelweiss Healthcare Group, Syauqi Mujahid Rabani. Silakan kepada Bapak Syauqi untuk menyampaikan sambutan sekaligus presentasinya. Boleh tepuk tangan untuk Bapak Syauqi? Bismillahirrahmanirrahim. Saya cerita dulu terkait dengan Edelweiss Hospital ya. Jadi kita baru berdiri Pak tahun 2000, baru beroperasional kita tahun 2020 bulan Agustus. Tapi alhamdulillah bulan Juni kemarin kita sudah melayani itu top 10 rumah sakit terbesar se-Jawa Barat dalam angka penanganan COVID-nya, seperti itu. Jadi kita melihat ini berada di timingnya yang waktu yang tepat. Meskipun secara bisnis mah kalau orang Sunda bilang ripuh Pak waktu itu teh, karena kita belum clear waktu itu ini Kemenkes seperti apa begitu kan. Kemudian tren juga kita lagi bagus-bagusnya untuk pasien yang umum seperti itu kan, trennya lagi bagus. Karena kalau pasien umum trennya nggak bagus, takutnya nggak dibiayai rumah sakit yang kedua Pak sama Bank Muamalat. Kenapa yang ke satu aja kosong katanya, saya nggak mau biaya yang kedua kan gitu ya. Alhamdulillah seperti itu. Jadi waktu itu yang kita lakukan. Nah alhamdulillah kita sekarang sudah yang umumnya sudah bagus. Kemudian juga kita akan rencananya buka BPJS di belakang. Jadi rumah sakit kita ini ada 175 bed. Alhamdulillah. Kita akan bangun lagi di belakang investasi 62,5 miliar, 40 miliarnya saya minta ke Pak Ilham. Alhamdulillah kata Pak Ilham, ya siap nanti kita bantu gitu ya. Melayani BPJS. Kenapa BPJS? Ini kontroversi juga ya Pak Dadang ya, Dokter Dadang. Kontroversi juga rame baik di manajemen, dokter-dokter gitu ya, pro kontra. Tapi kita bilang kita semangatnya membangun rumah sakit itu ada tidak hanya bisnis, tapi ada peran sosial di situ. Jadi harus bagaimana kita berperan di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kenapa industri healthcare? Jadi waktu tahun 2006 saya pulang ke Bandung. Jadi sebelumnya saya kerja di perbankan juga Pak, seperti itu. Saya kerja di perbankan. Saya melihat Indonesia ini vaskesnya sangat tertinggal. Kita nggak ngomong dengan negara-negara yang maju, kita berbicara vaskes yang tertinggal jika dibandingkan dengan negara seperti Malaysia, Vietnam, bahkan dengan Filipina, dengan Thailand kita ketinggalan Pak, seperti itu. Kenapa? Jadi kalau kita ke Malaysia, dari 1.000 orang itu per 1.000 populasi itu ada 2,5 bed. Di Indonesia itu cuma 1 bed, jadi 1 kasur untuk mengcover 1.000 pasien. Itu yang ada di Indonesia, 1 kasur untuk 1.000 populasi. Sementara kalau di Malaysia
itu 2,5 bed, 2,5 kasur per populasi. Kita belum ngomongin apakah saat yang satu ini bentuknya proper atau enggak gitu ya, seperti itu. Itu kondisi di Indonesia. Jadi kita pikir kita harus dorong apa yang ada di Indonesia ini, fasilitas kesehatan untuk maju. Ternyata benar, pandemi kita kewalahan. Di Bandung itu banyak yang nelpon ke kita minta di Pulasari karena banyak yang meninggal di rumah waktu bulan Mei, Juni, Juli. Seperti itu kondisinya. Nah, kemudian yang berikutnya, kita ini adalah negara keempat terpadat di dunia. Jadi kalau kita melihat Australia itu penduduknya 25 juta. Tapi kalau kita melihat penduduk Pulau Jawa, itu udah 60 juta sendiri. Jadi pantesan kita kan kemarin ngedengar Kang Emil, Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur bilang Australia mau investasi 14 triliun rumah sakit di Jawa Barat saja. Saya bilang ya wajar, mau investasi rumah sakit di Australia penduduknya 25 juta, di sini 60 juta begitu kan. Udah gitu fasilitas kesehatan kita sangat tertinggal jauh. Kita nggak ngomongin Amerika, kita nggak berbicara China, Tiongkok seperti itu. Kita ngomongin tetangga dulu aja seperti itu. Ini kita masih sangat tertinggal seperti itu. Jadi ini potensi yang sangat besar. Dan grup-grup besar pun sebetulnya sekarang kalau kita lihat trennya, grup-grup besar ini sekarang sedang mengarah ke hospital. Contoh, perusahaan TBK yang ada di Indonesia itu kalau untuk perusahaan keuangan finance itu ada 83 perusahaan Pak, perusahaan yang sudah TBK. Perusahaan properti yang sudah TBK IPO itu 61. Tapi kalau kita ngomongin rumah sakit cuman ada 9. Itu pun 9 itu baru 4 tahun terakhir. Sebelumnya cuma ada 5. Seperti itu. Itu yang ada di Indonesia. COVID itu meninggal itu banyak yang diisolasi, nggak boleh ketemu dengan keluarga. Saya terpikir itu kalau meninggal di rumah sakit yang tidak ada keberpihakan sama umat, siapa yang mentalkinkan gitu kan. Sementara kalau kita ngelihat sejarah banyak orang-orang yang soleh, baik, tapi di akhirnya malah jadi nggak baik gitu. Karena ternyata di saat sakaratul maut misalnya seperti apa gitu. Saya jadi sedih, banyak sekali. Makanya kita firm harus ada perawat, kita latih semua bagaimana mentalkinkan pasien. Kemudian kita video call-kan dengan keluarga. Jadi meskipun pasien diisolasi, kita video call Pak Kiai dengan keluarga. Kita sedang mentalkinkan pasien-pasien tersebut. Kita pastikan sampai ke titik terakhir selamat. Seperti itu. Karena selamatnya nggak di dunia aja, tapi kalau di dunia tidak selamat dari COVID, minimal di akhiratnya selamat. Jadi ini misi kita seperti itu. Jadi pertanyaan berikutnya kemudian kenapa Cianjur? Jadi kita menganalisa Pak Kiai bahwa di Cianjur ini ternyata kebutuhannya masih sangat tinggi. Karena kalau kata Dokter Pondra masih perlu banyak. Mana datanya Dokter Pondra? Saya bilang, saya udah ngobrol sama Pak Kiai perlu banyak. Ya udah, saya tanya sama Dokter Dadang. Cuma bagus peluang Cianjur, kata Dokter Dadang tuh begitu. Sebentar, kalau saya kan perbankan ya, saya nanti minta uang sama Pak Ilham dari Bank Muamalat, kata Pak Kiai perlu banyak, kata Pak Ilham mana datanya kan gitu. Jadi saya riset kebutuhan rasio bor dengan penduduk, dengan yang lain sebagainya. Itu kita riset, ternyata benar. Cianjur masih sangat perlu. Nah, jadi itulah kenapa kemudian kita undang banyak Pak Kiai. Jadi memang kita kebetulan saya dekat dengan Pak Nur Effendi karena kita punya Dewan Pengawas Syariahnya dulu sama, yaitu Pak Kiai Ma'ruf waktu zaman masih di MUI. Pak Kiai sementara jadi Pak Kiai Ma'ruf ini Dewan Pengawas Syariah di Bank Muamalat waktu itu, Dewan Pengawas Syariah di Rumah Zakat, Dewan Pengawas Syariah di Grup Edelweiss juga gitu. Jadi karena Pak Kiai itu dikenalkanlah sama Pak Kiai besok pinjamnya ke Bank Muamalat, kegiatan sosialnya dengan Rumah Zakat, bisnisnya sama Edelweiss, kata Pak Kiai itu begitu. Dilanjutkan sama Nyai Siti Makrifah Makruh Amin. Masih di DPS nggak beliau? Di DPS juga ya Nyai Siti Makrifah ya, seperti itu. Jadi saya pikir ini momentum yang pas.
sebetulnya tinggal dipersatukan sama apa? Dipersatukan sama NU-nya, begitu kan? Karena Pak Kiainya sudah ada, seperti itu. Jadi memang misi kita ingin meningkatkan kontribusi seperti itu yang layak dan merata. Karena di Jawa Barat itu masih tidak merata rumah sakit. Di Bandung banyak dokter, banyak resources, tapi kalau sampai ke Banjar kemarin Dokter Budi cerita itu masih sangat kurang. Di Banjar, Ciamis, Garut juga masih kurang. Jadi harapan kita nggak berhenti di sini, Cianjur jalan, kita ke daerah, kita sisir Pak Kiai. Next. Nah, kemitraan strategis kita yang pertama adalah tentunya yang paling utama dengan Nahdlatul Ulama. Kenapa? Karena Nahdlatul Ulama adalah organisasi Islam terbesar yang ada di Indonesia. Jadi kita ini negara penduduk terbesar Muslim di dunia, gitu ya. Ya mitranya juga dengan organisasi Islam yang terbesar juga di Indonesia, gitu. Dan kalau terbesar di Indonesia organisasinya itu sudah otomatis terbesar di dunia ya Pak Kiai ya. Gitu. Kita aplaus dulu untuk seperti itu. Kemudian berikutnya yang kedua kita juga bermitra dengan Pondok Pesantren Al-Ittihad. Ini kita selalu punya wisdom begini. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita nggak mau Pak Kiai bisnis kalau nggak ada teman di sana, begitu. Kita pasti maju bareng-bareng, besar bareng-bareng, gitu kan. Dijagain bareng-bareng juga. Kita Edelweiss ngerti gimana cara mengelola pasien, merekrut dokter, mengelola perawat, memanage farmasi, obat, bisnis-bisnis turunan, gitu kan. Tapi kita nggak paham dengan masyarakat sana seperti apa, bagaimana berkomunikasi, bagaimana pasien-pasien karakteristiknya. Nah, itulah kemudian kita harus bermitra juga. Nah, alhamdulillah kita didukung penuh oleh Pondok Pesantren Al-Ittihad yang santrinya ribuan, Pak Nur Effendi. Jadi kita sudah diundang tadi waktu makan di atas ke sana karena nanti akan ada Menteri Agama ke Pondok Al-Ittihad untuk juga kick off. Nah, nanti kita sowan Pak. Jadi turun Pak Kiai Kamali langsung hadir. Nextnya tentunya dengan rumah zakat karena memang rumah sakit ini banyak irisan dengan sosial. Apalagi rumah zakat ini lembaga ambil zakat terbesar di Indonesia. Jadi organisasinya organisasi Islam terbesar, gitu kan. Yang terbesar di Jawa Barat Pondok Pesantrennya juga kita bermitra. Lembaga ambil zakatnya juga yang terbesar di Indonesia. Dana wakaf yang dikelola oleh rumah zakat itu banyak. Ini harus dioptimalkan. Kalau pesan Pak Kiai Ma'ruf waktu itu, jangan cuma jadi apa Pak kuburan sama masjid aja gitu wakaf itu, harus produktif. Jadi Pak Kiai Ma'ruf itu banyak ngasih wejangan sama kita terkait dengan pengelolaan wakaf. Alhamdulillah di zaman Pak Jokowi ini juga cukup agresif ya. Rencananya ada rencana bank wakaf, kemudian juga pengelolaan sukuk wakaf. Inovatif sekali pemerintah kita terkait dengan ekonomi syariah seperti itu. Next, nah ini nextnya mitra strategis kita yang paling setia sama kita, bisa dibilang tutup mata Pak Kiai kalau ngasih pembiayaan ke kita tuh ditandatangani dulu dokumen, tapi harus disusul belakangan ya, gitu. Kalau sama yang lain dokumen lengkap dulu baru ditandatangan. Kalau sama Bang Muhammad enggak, alhamdulillah kita bahagia sekali Bang Muhammad. Meskipun kata Bang Muhammad ya lu Bang Muhammad lagi kan. Namun Pak Ilham sudah berkenan hadir. Jadi Muhammad itu pertama murni syariah, apalagi sekarang didukung sama BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. 82% ya Pak Ilham ya, 82%. Artinya kita semangat banget. BPKH kemarin udah cerita, kita sudah ada alokasi kemaslahatan untuk rumah zakat dan NU. Bisa kita optimalkan nih buat program kesehatan di Cianjur seperti itu. Next, kemudian juga kemitraan tokoh gitu ya. Ada salam dari Nyai Siti Ma'rifah Ma'ruf Amin. Beliau menyampaikan dukungannya Nyai Siti juga terhadap proyek kita. Jadi karena Nyai Siti sudah tahu, Pak Kiai sudah tahu, la haula wala quwata illa billah, ini harus jadi Pak Kiai Kamali. Proyeknya ya nanti dipimpin sama Dr. Puandra. Next, oke, next. Jadi kita cerita tentang rumah sakit yang akan dibangun.
Teman-teman sekalian, rumah sakitnya akan berdiri di atas luas tanah 6.765. Tapi sebetulnya lahannya, lokasinya itu lebih dari 1 hektar. Karena satu kawasan itu sudah punya Ponpes Al-Ittihad semua. Jadi Al-Ittihad mewakafkan lahannya, sok ini bangun 6.765 untuk rumah sakit, sisanya akan kita bangun kawasan Islamik tersentralisasi di situ. Nanti bisa bikin supermarketnya, bisa bikin mes untuk karyawannya, bisa bikin segala macamnya. Karena rumah sakit itu attracting banyak bisnis, dia menarik banyak peluang-peluang bisnis sebetulnya. Luas bangunannya 1.600, tapi di perizinan kita buat 12.000 meter persegi supaya bisa, kalau bagus ya udah siap buat perluasan gitu Pak Kiai. Tipe C untuk awal 150 bed gitu ya, 4 lantai. Next, positioning kita adalah affordable luxury. Jadi kita segmentasinya ini pasien-pasien di Cianjur yang selama ini larinya ke Bandung, ke Sukabumi gitu. Nyai mau periksa juga kan di sini, dokter Dadang sudah ada itu. Sudah siap, ayo dari sini pulang ke Poli kata dokter Dadang. Gitu. Gitu. Nanti mah bisa di Cianjur, Nyai, Edelweiss Cianjur. Gitu. Subjek tuh oh nanti mau udah sembuh ya jangan didoain ya Nyai. Salah, astagfirullahaladzim. Gitu. Jadi nanti kita belum ketemu ini logonya seperti apa, official nama seperti apa, tapi katakanlah Edelweiss Cianjur seperti itu ya. Next, ini lokasi lahannya, juga itu kondisi lahannya ya. Lokasi lahan ini Jalan Raya Bandung, Cianjur Bandung ya. Jadi strategis sekali, ini jalan nasional. Gitu. Jadi memang tanah-tanah Ponpes Al-Ittihad ini strategis sekali. Ini luar biasa pakai Kamal ini. Memang Pak Kiai lah, jago lah. Next. Nah ini investasinya kita ini sekitar 170 sekian miliar. Nah kemarin kita sudah minta ke Bang Muamalah, kita sudah kumpul-kumpul nih. Ada investor 110 miliar, sisanya Bang Muamalat ya Pak Ilham ya gitu kata Pak Ilham. Insya Allah udah semangat nih Pak Ilham nih. Jadi kemarin banyak investor yang mau nambah Pak Ilham, saya mau nambah lagi, ya ini juga saya nambah juga tuh, gitu kan. Ada yang lain juga mau nambah lagi, saya bilang jangan, harus ada Bang Muamalatnya, saya bilang. Tapi kalau Bang Muamalatnya 20 miliar, saya juga mau sama Pak Ilham ngajuinnya gitu kan. Jadi udah Bang Muamalat 60 miliar gitu. Jadi kita di equity-nya di sekitar 110 miliar. Subject to detail perencanaan, karena mungkin ini akan agak sedikit berubah lah ya, kalau khususnya untuk bangunan ya. Untuk bangunan di perencanaannya seperti apa. Nextnya, visibility study kita sudah bikin beberapa skenario. Insya Allah di skenario pesimis pun ini bagus, karena memang Cianjur itu kita ngobrol. Misalnya nih, ada beberapa daerah yang kita ngobrol dengan beberapa dokter berdebat, peluang bagus. Ada beberapa dokter yang bilang, aduh udah mulai penuh. Di Cianjur, semua dokter 100% pas kita ngobrol masih perlu. Artinya memang Cianjur masih sangat memerlukan fasilitas kesehatan. Jadi di skenario pesimis pun, insya Allah kita masih bisa positif. Tinggal balik modalnya cepat atau lama gitu ya, seperti itu. Next. Kalau ini proyeksi utilisasi ya, kita sudah menghitung dengan pertimbangan pertumbuhan populasi, kapasitas yang existing ada, seperti itu. Next aja terus, lanjut, timeline keuangan. Nah ini timeline proyek, jadi kita sudah buat proyek, alhamdulillah sejauh ini masih on time. Bahkan kemarin Gus Anak sama Kiai Kamali cerita, Ruslah bisa lebih cepat katanya, saya dengar dari dokter Pondra progresnya, karena di Cianjur semua teman-temannya Kiai Kamali sama teman-teman Gus Anam, sampai kita tuh baru ngomongin perizinan langsung dikenalin sama Bupati Pak Ilham. Jadi oh iya kita ketemu sama Pak Bupati, yaudah siapa lagi, dinas mana, kita kumpulkan. Padahal kita masih wacana, tadinya masih wacana itu Pak Kiai. Udah ketemu Pak Bupati kan malu ya kalau nggak jadi, ayo udahlah kita jadiin aja gitu. Next. Nah ini tim kita, sekalian saya mau perkenalkan, saya sendiri pimpinan, saya nggak ngerti tentang bikin rumah sakit, karena saya mah orang keuangan.
Dulu saya nggak lama ya kalau di perbankan, 3 tahunan lah, di salah satunya di Maybank di Kuala Lumpur. Kemudian Dr. Budi ini veteran rumah sakit. Beliau puluhan tahun memang kerjanya di rumah sakit, jadi direktur rumah sakit, sudah muter-muter di mana-mana. Jadi Dr. Budi ini di grup kita, beliau adalah yang pimpin direktur pengembangan medis. Kemudian ada Maijen TNI Purnawirawan Dr. Ponco Agus Prasojo, beliau komisaris utama di Bandung. Jadi beliau itu dulu Kapuspen TNI. Beliau juga jadi anggota tim kepresidenan Pak Presiden SBY waktu itu, Pak Ponco. Kemudian ada Teh Ayu, sahabat saya ini direktur keuangan, pokoknya sangat handal. Next, kemudian ada Pak Firta. Nah, ini yang akan megang Cianjur ini. Pak Firta lah yang kita plotkan jadi komisaris utama Edelweiss Cianjur. Beliau juga jadi direktur pengembangan bisnis kalau di grupnya di sini. Siapa direktur utamanya? Karena yang usulnya Dr. Pondra, maka yang memimpinnya harus Dr. Pondra juga. Ini sahabat saya, dokter, tapi sekolah bisnisnya di Amerika, MBA-nya di George Washington, teman alma maternya Pak Sandi Uno. Kita doain aja nasibnya bisa lebih baik dari Pak Sandi Uno, jadi menteri, gitu ya. Dr. Pondra MBA, beliau jadi direktur utama di Cianjur. Kita belum ada direktur rumah sakitnya, ini mungkin akan kita tunjuk nanti setelah jalan ya. Kemudian Dr. R. Hamzah, direktur rumah sakit di Bandung. Ada Dr. Dewi Maria, beliau juga direktur dan jadi satuan pengawas internal. Jadi ini andalan saya, karena saya nggak ngerti tentang rumah sakit dan medis, andalan saya tolong liatin mana yang kurang, itu ke Dr. Dewi. Seperti ini. Ini strukturnya yang di Cianjur, jadi akan ada banyak komite-komite, termasuk komite medis, ada Dokter Dadang Rukanta, ahlinya sampai tarif-tarif segala macam. Saya itu nanyanya ke Dokter Dadang. Dokter Dadang ini emang saya, bukan bang ya dok ya, wah saya Dokter Dadang teh, gitu. Jadi alhamdulillah saya banyak disupport sama sahabat-sahabat, kawan-kawan, keluarga, paman-paman di grup kita, dan kita bahagia sekali sekarang terakhir di proyek yang kedua disupport oleh NU dan Ponpes Al Ittihad, gitu. Dan rumah zakat juga kita baru pertama di sini. Rumah zakat nggak ikutan ya Mas Nur ya, nggak ikutan, baru yang kedua rumah zakat juga ikutan. Kalau dengan muamalat mah dari awal ikutan sampai akhir harus ikutan, pokoknya mas saya tagih Pak Yarham, gitu. Jangan sampai berakhir, gitu. Siap, saya ngobrol terus sama Pak Ivan sama Pak Fajar, gitu. Saya mau laporan sama Pak Fajar, sama Pak Fajar, ini ada yang deketin saya langsung laporan. Bukan apa-apa, saya takut dimarahin Pak Permana, direktur utamanya. Begitu. Saya pikir itu, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, walhamdulillahi thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul alim. Yang saya hormati Direktur Edelweiss Bandung beserta Edelweiss Healthcare Group, kemudian Pak Nur Effendi dari Rumah Zakat, Pak Ilham dari Bank Muamalat, dan Bapak sekalian. Tentunya tiada ungkapan kata yang terindah sekalipun kecuali kita senantiasa mengagungkan asma Allah, memanjatkan puji dan syukur hanya kehadiratnya. Karenanya keagungannya jualah di tengah-tengah rutinitas keseharian kita dipertemukan oleh Allah SWT di tempat yang sangat luar biasa ini, dalam rangka juga acaranya yang sangat istimewa dan luar biasa, yaitu insya Allah nanti akan ada MOU pendirian rumah sakit Edelweiss di Cianjur. Saya selaku Ketua Pengurus Cabang NU Kabupaten Cianjur sebenarnya sudah kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu
bermimpi, berangan-angan supaya NU Cianjur punya rumah sakit. Kenapa? Karena hasil muktamar NU 33 di Jombang, Jawa Timur 6 tahun yang lalu itu melahirkan 3 prioritas program, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan bidang kesehatan. Nah, di bidang pendidikan, alhamdulillah PCNU Cianjur sudah punya perguruan tinggi yang mandiri, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdlatul Ulama. Kemudian di bidang ekonomi kecil-kecilan juga ada kimono, ya, warung semacam NU Mart kayak begitu. Juga ada beberapa komponen pengembangan ekonomi di lingkungan Nahdlatul Ulama. Tetapi untuk rumah sakit, jangankan di Cianjur, di seluruh Jawa Barat sampai hari ini belum ada rumah sakit NU. Setahun yang lalu, salah seorang ketua PBNU menemui saya, kemudian beliau singkatnya, bisa nggak PCNU menyediakan lahan untuk pendirian rumah sakit NU? Investornya nanti kami yang cari, untuk termasuk dengan ARSIM, Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama yang diketuai oleh Gus Opik dari pesantren Peterongan di Jombang, Jawa Timur. Ternyata berjalan sekian bulan, itu menurut beliau, setelah disurvei tanahnya memang persis tadi, itu pinggir jalan, sangat strategis, walaupun dekat dengan rumah sakit RSDH Cianjur, ya nggak apa-apa. Kalau tadi diibaratkan kayak Indomart dan Alfamart, selalu berdampingan, kayak rumah makan Padang juga di mana-mana banyak berdampingan, kita bersaing nanti secara baik, fastabiqul khairat saja. Nah, ternyata sampai sekian bulan beliau mengatakan baru bisa mendapatkan investor kurang lebih hanya 30 miliar dari kebutuhan 120 miliar, kata beliau waktu itu. Nah, di tengah-tengah perjalanan itu yang sulit kita realisasikan, kebetulan Almarhumah Kiai Haji Abdul Qadir Razi, Rais Syuriah PCNU, beliau wafat dan digantikan oleh Bapak Kiai Haji Kamali Abdul Ghani. Beliau tadinya wakil Rais Syuriah, menjadi Rais Syuriah. Dalam satu acara beliau mengatakan bahwasannya di PCNU Cianjur itu ada lembaga yang cukup aktif, yaitu lembaga kesehatan Nahdlatul Ulama yang mengadvokasi masalah penyakit hernia, bibir sumbi, katarak, itu secara cuma-cuma dengan membangun kemitraan dengan berbagai yayasan dan NGO di daerah Jakarta dan Bekasi, Depok, Bandung itu. Tapi PCNU Cianjur belum punya poliklinik saja, belum punya itu. Nah, supaya hendaknya dipikirkan bersama bagaimana ke depan, ya syukur-syukur tidak poliklinik tapi rumah sakit. Itulah Allah menakdirkan, saya tidak pernah bicara ini suatu kebetulan, ini takdir Allah. Akhirnya Gus Hasan waktu itu ketua PBNU Jawa Barat telepon saya, apakah rencana pendirian rumah sakit NU Cianjur sudah berjalan? Saya bilang belum Gus, karena problemnya begini-begini. Ya sudah, kalau gitu nanti sahabat saya Dr. Pondra akan ketemu untuk barangkali menjajaki kemungkinan bisa mendirikan rumah sakit di Cianjur, ini dari Edelweiss. Dan Dr. Pondra ketemu dengan saya di Kamar Pusdai, karena kebetulan saya di samping ketua PCNU Cianjur sudah 3 tahun lebih ini menjadi ketua Pusdai Jawa Barat di Jalan Diponegoro. Beliau ketemu saya di situ. Setelah bincang-bincang, saya lapor dengan Pak Kiai Kamali Abdul Ghani selaku Rais Syuriah PCNU dan juga pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Ittihad. Santrinya baru 4.000. Nanti kalau ada Edelweiss pasti tambah lagi gitu ya. Dan saya tanya sama beliau bilang tanah banyak, mau berapa gitu untuk orang sakit. Betul, itu tanah banyak di mana-mana gitu ya, sampai bingung ini sertifikat yang mana yang mau dipindahin gitu. Ya, saya ketemu dengan beliau, dengan ibu, akhirnya
Ini lahan yang paling dekat di sini ada di dekat di seberang pesantren Al-Ittihad, dan setelah disurvei dilihat oleh Dr. Pondra dan kawan-kawan, ini beliau mengatakan ini sangat-sangat strategis. Dan kalau peruntukannya karena di situ dekat dengan pom bensin, saya kira kalau pom bensin saja bisa berdiri di situ, rumah sakit lebih bisa. Nah, akhirnya alhamdulillah setelah diadakan beberapa kali pertemuan, progres perencanaan berjalan, dan kata Dr. Pondra dan kawan-kawan waktu itu, salah satu kesulitan teman-teman mau masuk di Cianjur itu ini soal perizinan. Di samping ruwet, katanya susah perizinan. Saya bilang kuncinya di siapa? Kuncinya di Bupati. Alhamdulillah satu saat setelah kami mengadakan rapat di Al-Ittihad, ketemu Bupati, dan di hadapan teman-teman dari Edelweiss ini, Bupati bilang silakan dipersiapkan segala sesuatu persyaratan normatif dan administratifnya. Nanti kata beliau, OPD mana yang terkait dengan perizinan itu saya undang, saya yang akan pimpin rapat dan proses perizinan supaya dipercepat untuk rumah sakit Indonesia ini. Beliau sendiri yang mengatakan karena 90% masyarakat di Cianjur itu kulturnya Nahdlatul Ulama, kulturnya NU. Tapi karena jujur saja, ya NU ini kan modalnya modal semangat dan doa, itu aja. Ya, jadi urusan investasi, urusan segala macam itu, apalagi kalau bicara tenaga medisnya itu sangat terbatas. Ya, alhamdulillah hasil muktamar NU di Bandung kemarin lahir salah satu badan otonom yang mana PDNU, Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama, itu sekarang resmi menjadi salah satu badan otonom di NU. Ya, mudah-mudahan nanti di Cianjur juga ada beberapa dokter yang memang NU. Nah, alhamdulillah sampai hari ini perjalanan boleh dikatakan lancar, dan ini sangat luar biasa. Kalau ini bisa kita wujudkan, maka insya Allah di Jawa Barat rumah sakit NU yang pertama yang bekerja sama dengan Edelweiss, dengan Bank Muamalah, dengan Rumah Zakat ini adalah rumah sakit pertama yang akan berdiri di Jawa Barat. Dan saya kebetulan beberapa waktu yang lalu ketemu dengan Gus Yakut, Menteri Agama, yang beliau punya gagasan ingin mendirikan rumah sakit Nusantara, artinya pemegang sahamnya dari seluruh elemen pemeluk agama yang ada di Indonesia. Saya bilang sama beliau, Gus, di Cianjur ini NU dengan Edelweiss ini merencanakan mau bikin rumah sakit dan rumah sakit pertama. Nah, nanti kebetulan kami akan meresmikan lumbur toleransi di Kecamatan Pacet di Saci Pendawa. Itu saya mohon perkenan kalau bisa Gus Yakut selesai meresmikan lumbur toleransi datang ke pesantren Al-Ittihad sekaligus melaunching berdirinya rumah sakit NU Edelweiss di Cianjur ini, dan beliau bersedia mudah-mudahan insya Allah nanti tidak lama lagi, ya paling akhir nanti pertengahan Februari, tapi saya minta di awal Februari. Nah, mudah-mudahan ini lancar dan semangat kami lebih tinggi hari ini karena berbagai pihak yang akan mendukung dan membantu dalam kemitraan pendirian rumah sakit ini datang semuanya lebih semangat lagi. Ternyata ini di Edelweiss ini orang-orang muda yang sangat potensial, sangat luar biasa, dan walaupun umur saya sudah hampir 62 tahun, saya senangnya masih dengan yang muda-muda. Kalau yang tua-tua itu Pak Kiai Kamalin gitu. Jadi oleh karena itu harapan saya hari ini jadikan titik awal untuk realisasi pendirian rumah sakit di Cianjur. Mudah-mudahan lancar, dan lebih daripada itu ya kita berharap bahwa rumah sakit ini juga memberikan kontribusi yang sangat besar bagi masalah kesehatan di Kabupaten Cianjur, karena jujur saja di Cianjur ada, kalau di kota rumah sakit umum ada UD, kemudian ada RSDH, ini kemudian di selatan ada rumah sakit Pagelaran juga tidak berjalan, dan di Cimacan, di Cipanas ada, tetapi jujur saja kelas menengah ke atas di Cianjur itu kalau ke rumah sakit larinya ke Santosa, ke Boromius, ke Hermina di Sukabumi, ya.
Itu barangkali yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekali lagi kita berharap bahwasanya hari ini benar-benar merupakan hari yang diberi cucuran barokah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk niat kita bersama mendirikan rumah sakit di Cianjur. Kurang lebihnya mohon maaf kalau menyinggung. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Haji Herana atas sambutannya. Selanjutnya kita akan panggilkan Dr. Haji Dr. Randa Eti Muflihah MPD selaku dari Pondok Pesantren Al-Ittihad untuk menyampaikan sambutannya. Kepada yang terhormat, silakan. Boleh tepuk tangan untuk terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati jajaran dari Direktur Rumah Sakit Edelweiss dan jajarannya, kemudian dari Direktur Rumah Zakat dari Muamalat, juga Pak Kiai Sifat Nur Effendi, dan Kiai Anam, para dokter, suami saya sekaligus juga pimpinan Al-Ittihad, Kiai Haji Kamal Abdul Ghani, dan seluruh yang hadir pada hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya tidak panjang lebar. Saya mengucapkan terima kasih bahwa saya di sini mungkin mewakili salah satu yang andil di pendirian rumah sakit Edelweiss Cianjur ini, atas nama dari, karena ini juga saya sebetulnya tadinya saya kira saya juga kurang mengerti harus apa seperti apa Al-Ittihad aja, tapi ternyata harus PT dan sebagainya. Ini kemarin satu hari saya membuat PT langsung jadi. Akhirnya diberi nama PT Al-Ittihad 97. Kenapa Al-Ittihad 97? Kebetulan ya kita memang dari Al-Ittihad 97 itu adalah tahun pertama Al-Ittihad berdiri. Jadi kita memakai Al-Ittihad 97 supaya sedikit bukan komersial ya, agak gimana gitu ya, bisa punya nilai juga. Jadi satu hari itu betul-betul satu hari itu selesai, dua kemudian izin PT-nya, yang kebetulan karena nggak tahu bagaimana yang menunjuk saya sebagai dirutnya, kemudian juga saya harus didampingi anak saya sebagai direkturnya, komisaris dan anak-anak, karena saya lihat karena ini seperti dikatakan Perul Anam, orang-orang muda mungkin nanti kesananya ya karena saya udah dianggap tua sama Perul Anam, kayaknya sepertinya tidak boleh terlalu banyak bergabung, di belakang aja mungkin nanti ya. Intinya saya berterima kasih kepada Edelweiss Group dan semuanya yang sudah mempercayakan kami, diajak mereka juga diberi kepercayaan. Mudah-mudahan ini menjadi suatu awal yang baik dan kita bisa bekerja sama dengan baik ke depannya dan selalu bergandengan tangan untuk kemajuan rumah sakit ini. Sekali lagi mudah-mudahan niat yang baik ini kita diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul pendirian rumah sakit Edelweiss Cianjur ini nanti menjadi hal yang diharapkan oleh semua warga Cianjur, terutama kita juga bekerjasama dengan Nahdlatul Ulama, ini menjadi sesuatu yang sangat baik dan berkembang. Terima kasih semuanya. Saya tidak bisa panjang lebar karena mungkin nanti banyak kegiatan yang lain. Dan sekali lagi saya terima kasih sebanyak-banyak kepada semua pihak. Mari kita bekerjasama. Mudah-mudahan dengan kerjasama ini bergandengan tangan, betul-betul apa yang kita harapkan bisa tercapai. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Rumah Zakat yang akan disampaikan oleh Bapak Nur Effendi selaku CEO Rumah Zakat. Silakan Bapak wakil tempat saya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan keadaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Kamal Abdul Ghani, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittihad.
Selamat datang Kiai. Kemudian kita Kiai Haji Khairul Anam, Ketua PCNU Cianjur. Ini sahabat saya Mas Sauki, Dirut Edelweiss Hospital Group, serta para direkturnya. Ada Dokter Budi, ada bisa panggil dokter atau Mas ya? Mas Firta, ada Dokter Pondra, kemudian punya Dr. Haji Edi Muflihah, Biro PT Al-Ittihad 97. Masya Allah, ini historinya kuat sekali punya ini. Masya Allah. Kemudian Pak Ilham, selamat datang. Terima kasih atas kehadirannya dari Muamalah dan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama tentunya Rumah Zakat sangat senang dan bahagia bisa bersama ya, dan ikut berkolaborasi untuk Rumah Sakit Cianjur. Kapan waktu saya dikontak Mas Sauki, Mas bisa nggak ikut join untuk program di Cianjur? Saya sampaikan sama siapa aja, sama ini. Wah, saya langsung siap gitu. Jadi ini mengenang saya ya, karena saya kecil dan dilahirkan dan sampai sekarang masih yakin pada insya Allah. Ini inline ya dengan portofolio program wakaf yang hari itu kita kembangkan Bapak Ibu semuanya, dan termasuk ini sesuai dengan peran kita senantiasa membuka akses layanan kesehatan yang baik buat masyarakat. Tentunya kalau dalam hal Cianjur, semoga ini juga bisa lebih baik lagi nanti akses kesehatan di Cianjur. Setelah kita di Mas Sauki juga sudah menyampaikan ya peluang dan kebutuhan di sana. Dan tentunya saya berharap sih tidak hanya Cianjur seperti yang tadi diharapkan oleh Kiai Khairul Anam. Semoga ini bisa hingga Jawa Barat dan ini bisa jadi percontohan nanti kolaborasi kita di seluruh Indonesia ke sana. Beri tepuk tangan buat kita semuanya. Yang kedua, saya perlu sampaikan kepada Kiai dan Bapak Ibu semuanya bahwa pengelolaan wakaf rumah zakat baik dalam hal optimalisasi aset dan produktif wakaf itu sendiri sampai hari ini alhamdulillah, kemarin saya dapat update dari teman-teman wakaf di bulan akhir dari wakaf kita Pak Soleh Hidayat. Yang pertama kita bikin sekolah Pak Kiai, alhamdulillah. Kemudian ada klinik Pratama dan Alkes kita kemarin terakhir kerjasama dengan Edelweiss ya, karena ada beberapa kebutuhan Alkes yang dibutuhkan saat pandemi. Ini menurut saya momentum atau peluang bagi wakaf untuk bisa hadir memberikan gambaran manfaat. Kemudian kita juga ada minimarket, ya alhamdulillah wakaf itu kita produksikan dalam minimarket, ada 2 titik minimarket. Kemudian kita juga ada lumbung pangan. Alhamdulillah ada di 19 provinsi. Ini termasuk kemarin sangat optimal di saat pandemi. Masyarakat yang membutuhkan pangan, ya, termasuk kemarin di daerah bencana. Kemarin kita kontak Bupati Lumajang ya. Kita ambil dari lumbung pangan di daerah Madiun, masalahnya Madiun. Kemudian kita support bagi masyarakat yang terdampak bencana Lumajang. Kebun juga kita kelola, kebun di daerah Pandeglang. Memang gak sedikit jauh dari Tangerang, tapi semoga nanti bisa berdampak sampai ke seluruh Banten. Kemudian kemarin kita dapat amanah kebun yang di Aceh, kelapa sawit, alhamdulillah. Dan hari ini semoga ini menjadi penguat ya, penguatan portofolio kita dalam pengelolaan wakaf produktif untuk rumah sakit di Indonesia. Dan semoga juga ini bisa bermanfaat jauh lebih besar lagi, karena manfaat dari pengelolaan wakaf produktif ini kita optimalkan atau makhluk lainnya itu untuk program-program yang sosial ya, bencana. Masuk kemarin kita untuk sanitasi di pesantren-pesantren, untuk rumah tahfidz, untuk kemudian kebencanaan, untuk pendidikan dan sebagainya. Semoga dengan bertambahnya ya portofolio kita bersama untuk rumah sakit Edelweiss di Cianjur, semoga ini menguatkan portofolio dan menguatkan manfaat tidak hanya untuk Cianjur, Jawa Barat, tapi untuk seluruh Indonesia. Yang terakhir, Bismillah, la haula wala quwwata illa billah, semoga
apa yang kemudian kita rencanakan dan direncanakan oleh Allah memudahkan dan memberikan dampak manfaat terutama untuk umat. Nah, saya tadi banyak ngobrol dengan Gus Anam dengan cerita itu, memang hero kita sama, semangat kita sama. Rumah sakit itu siapa? Bukan kita ya, umat Islam tertata. Tentunya ini juga terbuka untuk yang lain. Kita prioritaskan, kita optimalkan sebagai bagian dari keberpihakan kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak sudah memberikan sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan panggilkan Bapak Ilham Wahyudi dari Bank Muamalat Indonesia untuk menyampaikan sambutannya. Silakan Pak. Sudah dapat kami persilakan. Mohon izin untuk membuka semua dalam ruangan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan soal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga kita Pak Kiai Haji Kamal Al-Budani, pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatihah. Mungkin beliau lupa, saya belum pernah bersama dengan beliau. Ya, tapi karena itu sudah lama, sudah beberapa tahun yang lalu. Waktu itu ada saudara kami mondok di Palestina. Alhamdulillah kita doakan dan pakai Islam. Kemudian yang kami hormati dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak Kiai Haji Khairul Anam, pimpinan NU Cabang Cianjur, beserta Ibu beserta kejajarannya. Kita juga doakan mudah-mudahan Pak Kiai di sana selalu sehat dan bisa selalu berkiprah untuk umat ini. Kemudian yang kami hormati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pimpinan Edelweiss Healthcare Group, Pak Sauki. Beliau seorang yang masih muda, energi, dan insya Allah terus berkiprah untuk kepentingan umat, khususnya di sektor industri kesehatan. Kemudian pimpinan Rumah Zakat Indonesia, Pak Nur Effendi beserta jajaran. Lalu kemudian Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu yang hadir di acara ini. Kemarin itu saya mungkin sedikit cerita ya Pak Kiai. Saya baru kemarin sore Pak Sauki dikasih tahu Pak Ivan, Om Antum ini harus mewakili pimpinan Muamalat ke Bandung. Saya bilang dalam rangka apa ini? Dalam rangka ada pelatangan MOU untuk pembangunan sakit di Cianjur. Ini siapa? Edelweiss Group. Terus siapa aja yang terlibat? Ada NU, Rumah Zakat, kemudian banyak pihak yang ikut bergabung di dalam. Sekarang semangat. Oke, insya Allah saya hadir. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mungkin sedikit cerita tadi nyambung apa yang tadi disampaikan Pak Sauki. Bank Muamalat ini kurang lebih sekitar 4 tahun sampai 5 tahun berjuang mencari Bapak. Karena sekarang ini kami kayak anak yatim Pak. Jadi punya Bapak tapi nggak diperhatiin. Kenapa? Bapak itu jauh di Arab sana Pak. Ada IDB, ada bank-bank Arab gitu ya. Terus terang nggak perhatiin. Nah alhamdulillah selama 4 tahun kurang lebih 4 sampai dengan 5 tahun bersama Kiai Haji Ma'ruf Amin dan pimpinan Bank Muamalat, kami mencari bapak-bapak yang mau care terhadap Bank Muamalat. Nah, alhamdulillah pada Allah ada 32 calon investor yang mau ngambil Bank Muamalat. Kebayang 32 itu pimpinan kami hampir setiap hari ketemu sama investor. Nah, qadarullah ternyata BPKH nomor, kalau tidak salah nomor 27 investor yang itu 27 kalau tidak salah. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan dan sekarang sudah menguasai 82% sahamnya Bank Muamalat. Ya, ini tentunya berkat doa dari para kiai, para sepuh dan juga mungkin umat.
Karena apa? Karena sekarang dulu itu Bank Muamalah kan didirikan oleh kita mungkin masih ingat setiap kali orang menggunakan haji kita harus membeli saham Bank Muamalah sekian lembar minimal. Nah sekarang alhamdulillah pakai ini. Sekarang sudah dimiliki lagi oleh umat, yaitu BPKH yang diwakili oleh BPKH. Alhamdulillah. Nah, memang salah satu target, salah satu lain bisnis yang harus dikembangkan adalah sektor pendidikan dan kesehatan. Salah satunya. Jadi Pak Kiai, nanti Al-Istihad kalau mau mengembangkan pendidikan ini jangan lupa Bank Muamalah. Karena di situ ada dana umat yang bisa dikembangkan, gitu ya. Jadi insya Allah ini inline juga dengan program Pak Sauki yang ingin mengembangkan rumah sakit terutama bekerja dengan ulama dan juga mungkin organisasi Islam yang lain. Insya Allah kita akan support. Karena apa? Karena ini adalah bank yang sekarang ini punya umat yang dikelola oleh umat dan hasilnya juga untuk umat. Karena semuanya buat penyelesaian. Jadi mungkin ini kita sangat-sangat semangat sekali Pak Sauki. Jadi mudah-mudahan program kerjasama ini bukan hanya pada di sini dan juga mungkin jangan hanya difokuskan di Jawa Barat, tetapi juga di wilayah-wilayah yang lain di mana umat membutuhkan pelayanan kesehatan. Ya, jadi kita insya Allah kita dukung sepenuhnya. Dan juga dari sisi pendidikan, sektor pendidikan. Pak Kiai kalau misalnya mau mengembangkan sektor pendidikan dimanapun, insya Allah mungkin kita juga akan mensupport rencana-rencana. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas diundangnya Bank Muamalah dan mudah-mudahan jasa berakhir. Jadi terus kita akan kembangkan karena sekarang betul-betul kita merupakan bank milik umat, untuk itu bisnisnya juga oleh umat dan hasilnya juga oleh umat. Dan juga kami menyampaikan salam dari pimpinan kami Pak Rahman, Pak Irfan dan seluruh jajaran direksi. Beliau mohon bisa hadir karena satu dan lain hal harus mengikuti rapat di Jakarta sehingga mewakilkan kepada kami. Intinya, insya Allah kami akan terus mendukung, mensupport apapun bentuk pengembangan khususnya untuk kepentingan umat, khususnya di sektor pendidikan maupun di sektor kesehatan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila itu kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik hadirin sekalian, akhirnya kita sampai pada inti acara pada siang hari ini, yaitu signing ceremony pembentukan strategis dan perjanjian kerjasama pendirian Edelweiss Hospital Cianjur. Baik, yang pertama kita akan melakukan signing ceremony dukungan pendirian Rumah Sakit Edelweiss di Kabupaten Cianjur. Baik, kita akan panggilkan untuk maju ke depan Chief Medical Service Officer Edelweiss Healthcare Group dan Dr. Budi Setiawan Jampur MARS untuk bisa maju ke depan, Bapak, silakan. Kemudian juga yang terhormat Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Cianjur, Kiai Haji Khairul Anam dan Ibu Dr. Haji Dr. Randa Eti Mughriha MPD untuk bisa juga maju ke depan. Baik, selanjutnya yang terhormat Wholesale Banking Business Development Bank Muamalah Indonesia, Bapak Ilham Wahyudi untuk juga serta maju ke depan. Baik. Baik, untuk pada rekan-rekan media untuk boleh mengambil
gambar ataupun video untuk memberikan momen yang sangat luar biasa ini. Ibu boleh ikut di sini. Mungkin Bapak Kiai Haji Herlama bisa ikut. Kita akan memberikan momen dulu, Pak. Ibu juga boleh, Pak. Ya Ibu, saya juga ikut. Bapak Kiai Herlama dan Ibu kemudian. Oke, boleh. Mungkin bisa dibantu untuk dokumennya. Ya. Sudah cukup rekan media? Cukup ya. Baik, terima kasih Bapak juga Ibu. Luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi dong? Akhirnya ya. Sudah baik, Bapak Ibu boleh untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya kita akan signing ceremony atau penandatanganan MOU perjanjian pendirian Rumah Sakit Edelweiss di Kabupaten Cianjur. Untuk itu kami undang untuk bisa maju ke depan Chief Executive Officer atau CEO Edelweiss Healthcare Group, Syauqi Mujahid Rabani, untuk bisa maju ke depan. Kemudian juga kepada PT Al-Ittihad 97 Kiai Haji Kamali Abdul Ghani untuk kembali maju, Pak, boleh? Kemudian juga kepada CEO Yayasan Rumah Zakat Indonesia, Bapak Nur Effendi. Kemudian kepada Bapak Direktur PT Wafes Integra Investama, Bapak Erwin Selamat. Silakan maju ke depan. Kemudian juga Bapak Direktur PT Semeru Berdikari Unggul, Dr. Pondra Adisatya Pratama, MBA MPH. Kemudian kepada Bapak Direktur PT Menara Gading Konstruksi, Tirta Dimas Catut Diputra, Teman-teman, boleh menunjukkan. Dan kepada Ibu Dr. Haji Dr. Randa Eti Muflimah MPD untuk bisa mendampingi Bapak maju ke depan. Terima kasih, Bu. Baik, silakan kepada Bapak menandatangani surat perjanjian pendirian Rumah Sakit Edelweiss Hospital di Kabupaten Cianjur.
dokumennya diangkat kemudian ditunjukkan ke depan Pak ya. Biar kita abadikan momen yang sangat luar biasa ini. Silakan rekan-rekan wartawan atau yang berpresentasi untuk mengabadikan momen video maupun foto. Sudah cukup? Terima kasih Bapak dan juga Ibu. Wah, betul ya. Alhamdulillah, akhirnya acara inti pada siang hari ini sudah terlaksana. Alhamdulillah. Baik, semoga dengan dilakukannya perjanjian kerjasama ini bisa membuat Edelweiss Hospital kedepannya semakin maju ya untuk kepentingan umat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, untuk itu kita akan tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Ustaz Agus. Bapak Ustaz Agus, silakan dibacakan. Mari kita sama-sama untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memanjatkan doa kepadanya. Memohon mudah-mudahan apa yang sudah dilaksanakan hari ini, yaitu penandatanganan kerjasama untuk pendirian rumah sakit Edelweiss Hospital di Cianjur yang kerjasama dengan PCNU Cianjur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemudahan dan kelancaran kepada kita semua. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa dan diawali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا يعين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم انا نسالك سلامه في الدين وعافيه في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حرم علينا في سكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. Ya Allah, ya Rabbi, kami agungkan segala asma kebesaran-Mu karena Engkau Zat yang mulia, ya Allah. Kami tadahkan tangan ini, ya Allah, kehadirat-Mu, karena Engkau Zat yang maha mengabulkan segala permohonan hamba-Mu. Pada hari ini, kami hadir bersama di tempat ini, ya Allah. Baru saja melakukan seremoni kemitraan strategis dan perjanjian kerjasama pendirian Edelweiss Hospital di Cianjur yang bekerjasama dengan PCNU Cianjur. Untuk itu, ya Allah, kami mohon kepadamu, berikanlah kemudahan kepada kami, ya Allah. Berikanlah kelancaran kepada kami. Limpahkanlah keberkahan kepada kami, ya Allah. Jadikan ikhtiar ini sebagai ibadah untuk kami dan amal soleh bagi kami, ya Allah.
Allahumma ya Allah ya mujibas salim, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan. Tolonglah kami ya Allah, kabulkanlah semua permohonan kami ya Allah, lancarkan masuk kami ini ya Rabbi. Sungguh Engkau sebaik pemberi pertolongan dan pengambil doa. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syariatik. فبثك اللهم رابطتها وأقم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفهم الإيمان بك وجميل التوكل عليك وعيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.